Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahda Junaita Pradivandagari dari Fakultas Kehutanan Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Kecepatan Pertumbuhan Terhadap Sifat Fisika dan Mekanika Kayu Akasia Mangium umur 4 tahun asal Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, jurnal ini ditulis oleh Fani Hidayati, Ramadhani Ayu Purnama, Heri Praptoyo, dan Sri Sunarti. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam jurnal ini? Pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah bahan dan metode, ketiga hasil pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Jadi, kebutuhan akan kayu di seluruh dunia semakin meningkat. Bisa karena untuk bahan bangunan, perabotan, kemudian untuk bahan bakar, kertas, pulp, dan lain-lainnya. Nah, beberapa pohon cepat tumbuh yang ada di Indonesia itu ada akasia, gemelina, dan sengon. Tapi ada satu pohon yang paling banyak digemari oleh rakyat Indonesia, yaitu pohon mangium, atau nama ilmiahnya adalah Acacia mangium. Kemudian, mengapa sih pohon mangium itu banyak digemari? Pohon mangium atau Acacia mangium merupakan jenis yang paling mudah beradaptasi pada daerah marginal dibandingkan dengan 46 jenis lain yang sudah diuji. Kemudian, pohon ini juga mudah beradaptasi terhadap berbagai jenis tanah dengan pH yang bervariasi. Kemudian, kayu Acacia mangium ini menghasilkan kayu dengan kualitas terbaik, apalagi untuk bahan bangunan dan furniture. Oleh karena itu, hutan tanaman jenis ini secara luas dibangun di berbagai negara tropis dan subtropis seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Bangladesh. Kayu mangium ini banyak sekali yang merekomendasikan karena kayu mangium ini telah diteliti oleh beberapa peneliti di Indonesia, mulai dari tentang pengaruh kecepatan pertumbuhan pada arah lateral, kemudian panjang serat, dan sudut mikrofibril. Kemudian, tujuan dari penelitian ini apa sih? Tujuan dari penelitian ini mengetahui pengaruh kecepatan pertumbuhan terhadap sifat fisika dan mekanika kayu Acacia mangium berumur 4 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, digunakan pohon mangium berumur 4 tahun sebanyak 9 pohon. Lokasi penelitian ini ada di KHDTK, Hutan Penelitian Wonogiri, Jawa Tengah. Adapun pohon dikatakan lambat tumbuhnya jika rata-rata dikurangi standar deviasinya lebih dari nilainya. Kemudian dikatakan sedang nilainya jika nilainya sama dengan rata-rata ditambah standar deviasinya. Kemudian dikatakan cepat pertumbuhannya jika rata-rata tambah standar deviasinya kurang dari nilainya. Nah, kategori ini diperoleh dengan mengukur diameter, kemudian dicari rata-rata dan standar deviasinya. Pertama dilakukan, pohon ditebang, kemudian diambil bagian pangkal sebanyak 1 meter. Yang kemudian sisa dari pohon itu akan dibuat dis kayu setebal 8 cm. Sisa log digunakan untuk pengujian sifat mekanika kayu berupa keteguhan lengkung statis, kemudian keteguhan tekan sejajar, dan keteguhan tekan tegak lurus. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Didapatkan rata-rata diameter sebesar 12,61 cm dengan standar deviasi 2,90 cm. Dikategorikan lambat bila diameter kurang dari 9,7 cm, sedang bila diameter antara 9,7 cm hingga 15,55 cm, kemudian cepat bila lebih dari 15,55 cm. Nilai rasio T atau R antara 2,47 sampai 3 dan lebih besar daripada kayu pada umumnya, yaitu 1,4 sampai 2, sehingga dimensinya pun dikatakan kurang stabil. Kerapatan dasar kayu mangium lebih rendah daripada hasil penelitian terdahulu. Begitu juga dengan perubahan dimensi radial dan tangensial. Kerapatan dasar, penyusutan tangensial, penyusutan longitudinal, dan TR rasio tidak berbeda nyata pada kategori kecepatan pertumbuhan yang berbeda.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan MOE dan MOR yang ada di hutan kayu akasia Mangium yang berada di Wonogiri dan di daerah lain. Di India, MOE dan MOR kayu Mangium yang berumur 10-15 tahun adalah 570,60 kg per cm kuadrat dan 80,23 kg per cm kuadrat. Kekuatan tekan sejar serat sebesar 323,20 kg per cm kuadrat. Di Kalimantan pun, sifat mekanika kayu lebih tinggi daripada di penelitian ini. Mengapa sih ada perbedaan? Pertama, bisa karena pengaruh umur, kemudian diameter, lokasi tempat tumbuh, serta posisi sampel pada batang pohon. Kerapatan dasar berkorelasi besar pada penyusutan radial dan tangensial tiap perubahan 1% kadar air. Semakin tinggi kerapatan dasar, penyusutan radial dan tangensial pun juga semakin tinggi. Kemudian, kerapatan dasar merupakan salah satu indikator yang terbaik untuk memprediksi besarnya penyusutan radial dan tangensial pada kayu yang diuji, terutama kayu akasia Mangium. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai grafik. Yang pertama, ini adalah grafik hubungan antara kerapatan penyusutan radial dan kerapatan penyusutan tangensial dari 9 sampel pohon. Bisa dicermati di grafik ini. Kemudian, yang kedua juga ada grafik. Ini adalah grafik yang kedua, yaitu hubungan antara kerapatan dasar, keteguhan tekan sejar serat, dan kerapatan dasar tegakan 9 pohon. Dapat disimpulkan jika semakin tinggi kerapatan dasar, maka penyusutan radial dan tangensial juga semakin tinggi, karena mereka saling berpengaruh. Kemudian pada tabel 2, kerapatan dasar berkorelasi positif secara signifikan terhadap kekuatan tekan sejar dan tegak lurus serat. Dari pembahasan yang telah saya paparkan tadi, maka akan diperoleh 4 kesimpulan. Yang pertama, sifat fisika dan mekanika kayu Mangium tidak berbeda nyata pada 3 kategori kecepatan pertumbuhan. Yang kedua, semakin cepat pertumbuhan pohon kayu Mangium belum tentu menghasilkan sifat kayu yang baik juga. Yang ketiga, kerapatan dasar berkorelasi positif secara signifikan terhadap penyusutan radial dan tangensial kayu akasia Mangium di hutan Wonogiri. Dan yang terakhir adalah kerapatan dasar merupakan indikator terbaik untuk memprediksi sifat-sifat kayu, terutama penyusutan radial dan tangensial kayu Mangium. Nah, begitulah resume jurnal ilmu kehutanan yang dapat saya paparkan. Jurnal ini berjudul Pengaruh Kecepatan Pertumbuhan terhadap Sifat Fisika dan Mekanika Kayu Akasia Mangium berumur 4 tahun di hutan Wonogiri, Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.